lalu dengan niat-niat yang ikhlas karena Allah, lalu dengan pengamalan yang sesuai dengan ilmunya, ya, lalu dengan terjaganya diri dari semua sifat-sifat hati yang tercela, dan terjaganya diri dari kezoliman-kezoliman kepada sesama. Karena apa? Karena walaupun kita sudah melakukan amal soleh dan amal soleh kita sudah diterima oleh Allah, lalu setelah itu kita melakukan kezoliman kepada sesama, ghibah, fitnah, dusta, suudzon, dan sebagainya, maka amal soleh kita itu terancam pindah kepada gudang amal soleh orang yang kita zalimi. Sehingga boleh jadi kita sudah sholat dalam sekian puluh tahun sampai kita mati, puasa dalam sekian puluh tahun sampai mati, sudah zakat, tambah sodakoh, jariyah, tambah kita baca Quran, tambah itu, tambah ini. Boleh jadi habis itu semua amal soleh kita karena terlalu banyak kezaliman kepada si A, kezaliman kepada si B, ghibah kepada si A, ghibah kepada si B. Apalagi hati-hati sekarang, setan iblis sedang menyebar luaskan virus-virus akhlak yang mencelakakan kita. Ya, hati-hati itu sekarang. Masuk ke FB, masuk ke medsos. Apa? Mereka membatalkan nasab Ba'alawi, ya. Sebagai zuriyah Rasulullah SAW dibatalkan oleh mereka. Bukan cuma membatalkan, tapi juga mereka bikin ghibah-ghibah. Mereka bikin fitnah-fitnah yang luar biasa. Menjelek-jelekan, disebar luaskan di sana, di sini. Itu adalah setan iblis yang akan mencelakakan manusia, supaya manusia akhlaknya busuk, supaya manusia alam hatinya penuh dengan najis-najis yang menghancurkan semua amalnya. Puluhan tahun sudah melakukan amal soleh, sejengkal lagi dia masuk lubang lahat, lalu dia ikut ghibah, lalu dia ikut fitnah, lalu dia ikut suudzon. Na'udzubillah min dzalik. Yang akan menagih bukan satu orang, dua orang. Na'udzubillah min dzalik. Ingat. Punya amal seberapa untuk kita bayarkan kepada hutang-hutang kita kepada sesama? Punya amal apa? Punya sholat segimana, punya saum segimana, itu pun kalau diterima amalnya. Kalau tidak diterima amal kita, na'udzubillah min dzalik, bagaimana kita bisa bayar utang? Masa kita bayar utang dengan duit-duitan? Dengan sholat-sholatan? Dengan saum-sauman? Dengan haji-hajian? Amal solehnya bohong-bohongan. Kenapa? Karena Allah tidak menerimanya. Sementara hutang kita kepada sesama banyak sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini kita fitnah ini di zaman kita ini berbahaya besar bagi apa? Bagi keselamatan umat Islam di akhirat kelak. Di dunia mungkin biasa-biasa saja. Para habaib, cuek-cuek saja. Kata para habaib, biarin aja dia ngomong sesukanya. Kenapa? Yang namanya para habaib, walaupun dibatalkan oleh siapapun, tetap tidak akan runtuh, tetap tidak akan batal. Cuma karena orang membatalkan, apalagi yang membatalkan cuma segelintir. Sementara sedunia, ijma, mengakuinya sedunia. Ahli nasab sedunia yang kelas internasional mengakuinya. Para ulama-ulama internasional mengakuinya. Coba bayangkan. Ini kan masalah ini di Indonesia doang. Ya? Pahami oleh kita semuanya. Walaupun habis-habisan membatalkan, tidak akan bisa batal.
Ya tetap saja kata para habaib, ini bapak saya, ini ibu saya, itu kakek saya. Tetap saja mau tidak mau. Tidak karena gara-gara ada yang membatalkan lalu saya ikut membatalkan kepada nasab saya. Tidak. Ya. Coba kalau kita punya ibu. Siapa nama? Yan. Ibu siapa? Ibu Sukarsi. Bapak siapa? Bapak Ali. Kang Ian. Kang Ian itu bukan anaknya Ibu Sukarsi, bukan anaknya Bapak Ali. Sedunia bilang begitu. Ya. Apakah bisa batal? Enggak. Ini satu orang. Apalagi kira-kira berapa puluh juta. Ya, para habaib di muka bumi ini. Dari zaman Imam Ubaidillah yang dianggap fiktif oleh para pemfitnah. Ini para pemfitnah itu. Pahami oleh kita semuanya. Oh, para ulama ada yang membatalkan enggak? Enggak ada. Cerita para wali-wali Allah dari dulu yang lebih tahu, yang punya ilmu kasyaf, yang gampang membedakan mana keturunan Rasul, mana bukan. Namanya wali, ilmu kasyaf gampang sekali. Karena bukan ilmu zahir, itu ilmu batin itu. Kan? Tidak pakai kutak-katik ilmu akal, enggak. Enggak butuh dalil-dalil, enggak. Wali-wali Allah. Enggak ada wali-wali Allah yang membatalkan dari zaman dulu. Bisa itu hampir 1000 tahun ya. Ke Imam Ubaidillah itu kan. Bayangkan. Tiba-tiba di zaman kita muncul segelintir orang yang membatalkan. Apakah bisa batal dengan dibatalkan oleh segelintir? Ya gak akan bisa. Makanya Buya katakan kepada para pembatal, kalian satu, nyapein diri kalian sendiri. Dua, kalian mencelakakan diri kalian. Hubungan kalian jadi rusak. Dengan yang masih hidup, dengan para habaib yang sudah wafat, yang di dalamnya ada para ulama, di dalamnya ada para wali-wali Allah. Hah? Kalian bikin masalah besar yang akan diadili kelak di hadapan Allah. Belum dengan apa? Dengan bikin fitnah, dengan ghibah. Andai kata ada Habib 1, 2, 3 yang bikin kesalahan, kan manusia bukan Tuhan. Kan manusia bukan Rasul. Ya? Selain para nabi, para rasul, dijamin gak tidak melakukan kesalahan? Gak dijamin. Ada yang bodohnya, ada yang maksiatnya. Ya wajar, namanya juga manusia. Pahami oleh kita semuanya. Gak bisa dikait-kaitkan. Tidak mungkin para habaib ini melakukan maksiat, berzina, mabuk. Tidak mungkin. Gak bisa bilang tidak mungkin. Justru mungkin. Anda bilang tidak mungkin menunjukkan kepada kebodohan Anda sendiri. Apalagi dikait-kaitkan kepada perekonomiannya. Gak mungkin ada Habib jual-jual minyak. Loh, itu kan usaha. Dan itu kan halal. Kan? Lalu apa salahnya? Apakah ada keterangan bahwa namanya keturunan Rasul nggak mungkin itu jual minyak gitu? Jual minyak nyong-nyong. Jual itu, jual sarung. Ya. Pahami oleh kita semua. Apakah itu dosa jual-jual itu? Apakah ada dalam keterangan dari Allah, dari Rasul, namanya keturunan Rasul, jadi jualannya harus jualan apa? Ada enggak? Jadi kalau jualan minyak batal, itu nasabnya putus, itu pasti bukan keturunan Nabi Muhammad. Itu kan menunjukkan kepada ketololan kamu. Kamu tolol. Oh enggak, saya kiai kok. Apalagi itu lebih parah lagi, kiai tolol kamu kalau begitu. Coba kamu pikir dengan otak yang waras. Para habaib itu keturunan Nabi itu bukan Nabi.
Ingat, tidak maksum, mungkin melakukan kesalahan. Ya, perekonomiannya macam-macam. Ada yang kayanya, ada yang fakirnya dan sebagainya. Ya. Terus bikin kaidah, dari mana itu bikin kaidah? Kalau keturunan Nabi tidak mungkin jualan minyak. Kalau keturunan Nabi tidak mungkin melakukan kesalahan. Kalau keturunan Nabi tidak mungkin umpamanya dawir-dawir. Itu dari mana? Itu dari mana? Kaidah itu dari mana? Kalau kamu bikin kaidah seperti itu atas nama syara, berarti kamu sudah mendustakan agama. Kalau tidak atas nama syara, berarti menunjukkan kepada ketololanmu sendiri. Kalau kamu mengaku sebagai kiai, tapi mengeluarkan statement seperti itu, berarti kamu kiai tolol. Tidak pantas kamu jadi kiai. Apalagi kalau nyebar-nyebarin fitnah. Nyebar-nyebarin video-video gibah. Ya. Oh, iya memang betulan ini mah. Habibnya melakukan ini. Ya kalau gibah itu yang benar-benar salah. Kalau tidak benar-benar salah namanya fitnah. Gibah itu sudah cukup dosa besarnya. Apalagi kalau fitnah. Lebih besar lagi dosanya. Kalau kamu beritahu satu orang saja, ya, dengan cara gibah itu sudah cukup dosa buat kamu. Apalagi kalau kamu sebarkan lewat medsos. Apalagi yang belum tentu. Ya, belum tentu salahnya. Kapan diadilinya? Kapan diskusinya? Sehingga keputusan para ulama menurut syara ini salah pemikiran ini. Enggak pernah kok dilakukan seperti itu. Hanya ini menurut kajian pemahaman si A, menurut pemahaman si B. Dan ternyata kebanyakannya dari golongan Wahabi. Yang bukan Wahabi ikut-ikutan. Karomah-karomah wali disebut khurafat. Walaupun dia ucapan manusia ada khurafatnya, tapi tidak bisa disebut khawarik lil adat, seluruhnya adalah khurafat. Karena karomah itu adalah amrun khariqun lil adat. Perkara yang membedah adat yang ada pada diri seorang wali daripada wali Allah. Kalau cocok dengan otak lo, ya, namanya kan bukan karomah. Karomah itu yang memang di luar kemampuan manusiawi. Itu karomah namanya. Kalau memang sesuai dengan adat istiadat, namanya bukan karomah.